Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu dari taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, yang membuahkan amal saleh, ketakwaan kepada kita semuanya, sehingga menjadi bekal terbaik menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah oleh kalian, wahai hamba-hamba Allah, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang 40 hadis tentang wanita. Kita telah sampai pada hadis yang ke-30 ya. Hadis yang ke-30, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Abu Hurairah ya sering kita dapati karena beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, 5.200 lebih hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan 7 sahabat yang disebut oleh para ulama al-muksirina fil hadis. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, siapa saja? Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima Anas bin Malik. Yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi juara satunya tetap sahabat Abu Hurairah. Ya, semoga Allah meridhoinya. Makanya siapapun yang mencela Abu Hurairah seperti orang-orang Syiah, hendaknya bagi kita untuk mewaspadai pemahaman tersebut. Karena orang-orang yang mencela Abu Hurairah pada hakikatnya bukan mencela pribadinya, tetapi mencela hadis-hadis yang diriwayatkannya. Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.000 hadis lebih ya tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat adalah senantiasa mendoakan mereka dengan doa radhiyallahu anhu. Kenapa kita mendoakannya dengan radhiyallahu anhu? Karena doa radhiyallahu anhu itu yang diambil dari Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 100. Ya. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang janda tidak boleh dinikahi sampai diminta pendapatnya. Diajak musyawarah, diminta pendapatnya. Wala tunkahul bikru. Demikian juga seorang gadis tidak boleh dinikahi hatta tusta'dzana, sehingga dia diminta izinnya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa idnuha? Bagaimana kita mengetahui izinnya gadis wahai Rasulullah? Qala antaskuta, yaitu dengan diamnya. Jadi kalau gadis tersebut diam, itu tandanya setuju. Kenapa? Karena gadis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam identiknya dengan pemalu. Ya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa sifat malu adalah mahkota bagi wanita muslimah. Sifat malu itu adalah mahkota bagi wanita muslimah. Sifat yang Allah fitrahkan bagi wanita adalah malu. Ya. Sebenarnya sifat malu ini umum untuk laki dan perempuan. Nabi bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Salah satu ungkapan yang diambil dari kalimat nubuwah para nabi dahulu adalah, kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Namun lebih ditekankan lagi sifat malu itu bagi wanita. Ya, laki-laki juga harus memiliki sifat malu, tapi lebih ditekankan lagi bagi wanita. Karena wanita fitrahnya adalah pemalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang wanita Madian yang ditolong oleh Nabi Musa alaihi salam, disebutkan fakanat tamshi ala istihya. Wanita tersebut berjalan menemui Nabi Musa dengan rasa malu. Ya, dan ini penting terutama pada zaman kita sekarang di mana kita jumpai banyak para wanita kehilangan sifat malu. Ya, di antara bentuknya banyak. Misalkan mereka sudah tidak malu lagi untuk pamer aurat. Ya, sehingga menjadi santapan lezat ya bagi siapapun yang bisa memandangnya, menikmatinya. Di antara sifat malu yang hilang juga sekarang pada zaman kita sekarang kita jumpai. Nah, ini saya juga dapati banyak di sini ya. Kalau di Jawa jarang malah. Saya jumpai banyak wanita ngerokok malah. Ya, ngerokok. Ini berarti hilang rasa malunya. Kalau laki-laki ngerokok, ya nggak boleh juga. Tapi kalau wanita ngerokok, ini double. Udah nggak boleh, kemudian juga apa? Nggak pantas. Ya, nggak pantas. Nah, hilang rasa malunya sudah hilang. Dan wanita kalau sudah hilang rasa malunya, tunggulah kerusakan. Makanya hendaknya bagi para wanita untuk menghiasi dirinya dengan sifat malu. Ya, malu yang mengerem dirinya dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Karena malu itu ada dua. Pertama, malu yang mengerem diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Maka ini sifat malu yang terpuji. Dan ini yang dimaksud di dalam Quran dan hadis tentang pujian sifat malu. Yaitu malu yang mengerem diri kita dari kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, malu yang tercela. Ada malu yang tercela. Kapan itu? Kalau sifat malu tersebut menghalangi kita dari kebaikan. Mau ikut kajian, malu. Ya, laki-laki mau sholat berjamaah di masjid, malu. Ya,
Nah, ini malu yang bukan pada tempatnya. Bahkan ada sebagian perempuan, sebagian wanita mau pakai jilbab, malu. Mau pakai jilbab, malu. Nah, ini malu yang bukan pada tempatnya. Mestinya kan malu kalau nggak pakai jilbab. Ada sebagian ini, sebagian wanita terbalik, malu kalau pakai jilbab. Nah, ini malu yang tercela. Ya, malu yang tercela. Jadi malu ada dua macam. Taib, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya bahwa ya syarat pernikahan adalah ridho. Harus suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan apa? Wanita janda ketika dia mau dinikahkan harus diminta izinnya terlebih dahulu. Demikian juga gadis, kalau janda apa? Diminta pendapatnya, diajak musyawarah, rundingan. Gadis diminta izinnya. Artinya tidak boleh ada pemaksaan kepada mereka. Ya, pokoknya ini pilihan abah misalkan. Kamu harus mau. Kalau nggak mau, ya tak coret dari kakak. Nah ini apa? Pemaksaan seperti ini nggak boleh. Karena pernikahan itu ya dibangun di atas keridhaan, dibangun di atas cinta agar langgeng. Ya, tidak boleh bagi orang tua atau wali, ya walinya untuk menikahkan putrinya, menikahkan saudarinya, ya hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan si putrinya. Ya, sebagian itu menikahkan karena ada kepentingan orang tuanya yang punya kepentingan. Dinikahkan sama ini anaknya pejabat karena orang tuanya punya kepentingan. Ya, punya kepentingan, mau nyalon, ya, mumpung lagi musim nyalon sekarang, ya, misalkan. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Terus bagaimana kalau pernikahan tersebut karena paksaan Ustaz, sah apa tidak? Ya, hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Lalu Nabi mengembalikan ya pernikahan tersebut kepada sang wanita. Jadi dulu ada seorang gadis yang dinikahkan oleh bapaknya dengan paksaan. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku menikahkan aku ya dengan anak pamanku, ya padahal aku nggak mencintainya, hanya untuk kepentingan untuk orang tuaku. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengembalikan kepada wanita tersebut. Sekarang kamu gimana, udah terlanjur begini? Kamu mau lanjut apa tidak? Kata Nabi. Ya. Nah, ajaibnya wanita tersebut mengatakan apa? Ya, gak apa-apa wahai Rasul. Udah terlanjur. Hanya saja saya ingin memberitahu kepada manusia bahwa tidak ada hak bagi orang tua untuk memaksa putri mereka. Ya. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur menikah karena paksaan, bagaimana kok? Dikembalikan kepada sang wanita tersebut. Kalau dia mau melanjutkan, berarti pernikahannya sah. Tapi kalau dia tidak mau, maka pernikahannya tidak sah. Karena dia terpaksa. Ya, karena terpaksa. Intinya, ya dalam pernikahan harus dibangun di atas saling ridho, saling suka sama suka. Dalam jual beli aja tidak boleh ada paksaan, apalagi dalam pernikahan. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa nikah itu harus dengan wali. Ya, harus dengan wali. Makanya tadi
Janda tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Dia nggak bisa nikah sendiri. Dinikahkan. Demikian juga gadis tidak boleh dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Walinya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita ya ketika dia menikah harus dengan walinya. Ya, demi menjaga kebaikan wanita itu tersendiri. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan ya kecuali dengan wali dan dua saksi. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, la tunkihul mar'atul mar'ata wa la tunkihul mar'atu nafsaha. Ya, wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain. Dan tidak boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri. Artinya harus dengan wali. Wali itu ayahnya, kakeknya, pamannya, saudaranya. Ya. Bahkan kata sahabat Abu Hurairah, kunna na'uddu allati tunkihu nafsaha hiya zaniyah. Kami, para sahabat, memandang orang yang menikah tanpa wali, wanita yang menikah tanpa wali, itu adalah perzina. Ya, zina. Oleh karenanya, madhab jumhur, mayoritas ulama mengatakan apa? Bahwa ya tidak sah pernikahan jika tanpa wali. Kecuali madhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan boleh bagi wanita menikah tanpa wali, tapi ini pendapat yang lemah. Karena semua pendapat jika bertentangan dengan hadis, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Ya, la ijtihada fi mauridin nas. Kata para ulama, tidak ada pendapat jika sudah bertentangan dengan nas, dalil. Jadi kalau sudah ada dalilnya, yang harus kita amalkan adalah dalil. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya syariat Islam itu sangat menjaga sifat wanita. Menjaga sifat wanita. Di antaranya apa tadi? Sifat wanita terutama gadis zaman dulu itu pemalu. Sehingga bagaimana cara mengetahui bahwa dia setuju, yaitu diketahui kalau dia diam. Diam tanda setuju karena dia pemalu. Jadi kalau ditawari misalkan tuh ada ikhwan yang mau ngelamar misalkan, kamu setuju apa enggak? Nah, dia kok diam aja, senyum-senyum, berarti tandanya setuju. Walaupun enggak secara tegas mengatakan, iya saya setuju. Itu. Kenapa? Karena sifat wanita itu adalah tadi pemalu. Itu wanita zaman dulu. Wanita zaman dulu. Kalau zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang bilang kalau zaman sekarang bukan malu, malu-maluin katanya. Karena kadang justru dianya yang bilang sama orang tuanya, nah ini saya sudah punya pacar, saya pokoknya pengen sama dia. Jadi orang tuanya yang malah dipaksa untuk menyetujui. Itu zaman sekarang. Ya, nggak ada malu-malu lagi, nggak ada senyum-senyum lagi, udah. Ya, terang-terangan kalau sekarang. Nah, jadi intinya ini berkaitan dengan wanita zaman dulu. Ya, karena zaman dulu wanitanya masih apa? Ya, masih alami, masih pemalu gitu ya. Walaupun ya, apakah harus dengan diam tanda setuju itu? Kalau seandainya ada orang atau perempuan yang terang-terangan mengatakan saya setuju, misalkan. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, yang aneh adalah pendapat Ibnu Hazm. Dia mengatakan kalau ada seorang gadis, ya, kemudian dia ditanya,
apakah setuju atau tidak. Kok kemudian dia mengatakan terus terang, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Artinya apa? Harus dengan diam. Kalau itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Karena Ibnu Hazm itu saklek, dohiri. Jadi harus dengan diam. Kalau ngomong saya setuju, malah dianggap nggak setuju. Ya, nah, tapi ini pendapat yang lemah karena para ulama mengatakan maksudnya Nabi izinnya adalah dengan diamnya. Ini adalah karena sifat wanita zaman dulu yaitu apa? Pemalu. Jadi diam itu belum, walaupun secara umum adalah tanda setuju, tapi tidak mesti juga. Kalau ada yang misalkan ditanya, ya setuju apa tidak? Mungkin dia nggak ngomong, tapi masuk kamar, ya nutup pintu, gebrak dengan keras, atau pergi ke dapur, mecahin piring semuanya. Apa itu tanda setuju? Enggak, ya kan? Dia artinya nggak mesti. Cuma secara umum karena ini wanita-wanita dulu, dia mau ngomong setuju itu malu gitu loh. Saking pemalunya zaman dulu. Bahkan zaman dulu itu wanita yang mau nikah itu sampai dikenal dengan gadis pingitan. Jadi udah nggak boleh keluar sama sekali. Nah, kalau zaman sekarang mana ada gadis pingitan? Ya, tiap malam minggu keluar. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Hadis yang ke-31 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza khataba ilaikum," apabila ada seorang yang datang melamar kalian, melamar kepada kalian ya, bukan melamar kalian. Maksudnya ada orang yang datang kepada orang tua melamar anak perempuannya. Man tardawna dinahu, dan yang melamar tersebut adalah lelaki yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluqahu, dan akhlaknya. Fazawwijuh, maka segera nikahkan dia. Ya, segera nikahkan putri kalian dengannya. Illa taf'alu, karena jika tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Karena jika tidak, ya, maka akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan kerusakan yang besar. Jadi maksudnya kalau ada pria yang datang ke orang tua melamar putrinya, dan pria tersebut baik akhlaknya, baik akidahnya, baik ibadahnya, kata Nabi apa? Segera nikahkan sudah. Jangan tunda-tunda lagi. Karena kalau ditunda-tunda, khawatirnya malah terjadi kerusakan ya di muka bumi ini. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa seorang laki-laki apabila ingin menikahi seorang wanita, hendaknya mendatangi siapa? Walinya. Nah, ini penting. Jadi kalau gentle, lelaki sejati itu datangnya ke orang tua, bukan ke anak perempuannya. Karena dia nggak bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, yang punya wewenang siapa? Orang tuanya. Nah, ini penting. Jadi kalau ada laki-laki yang memang ya mau nikah, ya bilang kalau memang antum serius, ya datang ke rumah orang tua, bilang sama bapak saya. Karena banyak yang cuma main-main aja. Padahal wanita bukan untuk main-mainin, ya. Wanitanya harus diseriusin, ya, bukan untuk main-mainan, ya. Nah, ini banyak orang itu
hanya main-main saja. Oleh karenanya kalau memang serius datangnya ke orang tua. Ya, bukan hanya pacaran-pacaran, ya, lama pacaran, nggak taunya, ya, datang jadi tamu undangan orang. Maksudnya, ya, dianya malah nikah sama orang lain. Ya, ini banyak juga kasus. Udah pacaran bertahun-tahun, nggak taunya, ya, ditikung sama orang duluan. Makanya kalau memang kita serius untuk menikah, datangnya ke orang tua, bukan kepada wanita itu sendiri. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah patokan untuk menerima, ya, calon suami adalah agama dan akhlak. Makanya Nabi tadi mengatakan kalau seorang datang kepada kalian dan dia baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah, berarti patokan dari Nabi apa? Agama. Patokan dari Nabi akhlak. Karena ini yang awet. Karena ini yang bisa bikin wanita itu bahagia, rumah tangga itu bahagia. Ya. Apakah berarti nggak penting kalau lelaki tersebut berduit, Ustaz? Ya penting juga. Tapi jangan di nomor satukan. Ya nomor 1,5 lah. Ya. Nah, ya kan kalau dia nggak punya pekerjaan repot juga ya. Nah intinya yang harus kita utamakan adalah apa? Agama dulu. Ya, agama dulu. Percuma misalkan dia ganteng, ya, percuma dia, ya, dompetnya tebel, ya. Dompet tebel itu belum tentu isinya duit loh ya. Nah, percuma dia misalkan karirnya melejit, tapi ternyata nggak punya agama, akhlaknya rusak, bejat, ya percuma juga. Nggak bisa bikin kita bahagia. Bisa jadi malah seorang setelah nikah sama dia malah apa? Seakan di neraka. Ya, betapa banyak perempuan nikah dengan, ya mungkin dia lelaki yang kaya, lelaki yang ganteng, tetapi tidak punya akhlak, tidak punya agama, akhirnya hidupnya sengsara. Ya, hidupnya sengsara. Sebaliknya, betapa banyak seorang yang menikah dengan lelaki, mungkin dia tidak kaya, tapi dia baik agamanya, dia baik akhlaknya, sehingga apa? Dia sangat menghormati istrinya. Oleh karenanya, dahulu ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, ya saya punya anak perempuan, satu-satunya, udah banyak yang lamar, kepada siapakah saya harus menikahkan? Apa kata Hasan Al-Basri? Nikahkan dia dengan lelaki yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya. Kalau dia membenci anakmu, maka dia tidak akan mendoliminya. Tidak akan mendoliminya. Kalau benci pun tidak akan mendolimi. Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini penting. Jadikan patokan utama ketika kita memilih, ya, calon pasangan kita itu adalah apa? Agama. Agama itu dilihat dari mana? Satu, akidahnya. Cari yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya salaf, akidahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan, ya, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Seperti misalkan, ya, nikah sama orang Syiah, wah bahaya. Ntar cuma nikah mut'ah doang nanti, ya kan? Atau nikah sama orang Khawarij. Khawarij itu yang suka apa? Mengkafirkan. Yang suka mengkafirkan, suka memberontak. Wah ini bahaya. Kalau kita nikah sama orang Khawarij, nanti bisa diajak ngebom nanti malah. Ya. Dulu pernah diceritakan bahwa Imran bin Hittan itu seorang ulama
ulama ahlus sunnah ya. Ternyata dia tertarik sama seorang wanita namanya Hamnah. Wanitanya cantik, Imronnya jelek. Nah, tapi wanita tersebut pemikirannya Khawarij. Wanita tersebut pemikirannya Khawarij. Wah, diingatin. Sudah diingatkan oleh teman-temannya, wahai Imron, antum ulama ahlus sunnah, masa mau nikah sama akhwat Khawarij? Nah ini namanya cinta buta. Jadi walaupun sudah tahu wanita tersebut Khawarij, namanya sudah cinta, gimana lagi? Akhirnya dia mengatakan, gampang. Ntar setelah nikah, tak kasih daurah. Ya, nah biar dia keluar dari Khawarij. Ternyata setelah dia nikah sama wanita tersebut, apa yang terjadi? Dianya yang jadi Khawarij. Ya, Imronnya yang jadi Khawarij. Na'udzubillah min dalik. Oleh karenanya kita harus selektif dalam mencari pasangan. Kalau yang belum punya pasangan harus selektif. Kalau yang sudah, ya berarti untuk putrinya atau untuk yang lain, sarankan kepada mereka agar menjadikan tolok ukur patokan dalam pernikahan itu adalah akidah, yang kemudian ibadah, cari yang ibadahnya baik. Jangan nikah sama yang meninggalkan sholat aja ditinggalin, apalagi kamu. Nah gitu ya. Sholat aja yang lebih penting loh ditinggalkan. Ya. Nah, menarik dulu ada seorang ulama namanya Syekh Jamil Zainu. Subhanallah, ketika beliau mau menikahkan putrinya, apa yang beliau lakukan? Dia cari pemuda yang rajin sholat subuh di shaf depan. Ya, pas dia ke masjid, dia lihat ada pemuda tersebut. Besok subuhnya lagi, dilihat lagi, pemuda tersebut lagi ketemu lagi. Ya. Besoknya lagi, dia lagi berjamaah. Jadi rajin anak muda ini di shaf pertama sholat subuh. Di saat yang lain masih pada tidur, ngorok. Ini rajin. Akhirnya ditanya, kamu udah nikah apa belum? Ya, belum Syekh. Mau nggak saya nikahkan sama putri saya? Kaget dia. Mau dinikahkan sama anaknya ulama gitu kan? Beneran nih Syekh? Ya mau sih. Akhirnya ya udah. Jadi modalnya Syekh itu apa cuman? Ini anak sholat, rajin sholat subuh berjamaah di masjid, di shaf depan terus. Nah ini, jadi nyarinya seperti itu. Ya. Baik, yang ketiga akhlaknya baik. Jadi ini ya, akidahnya baik, ibadahnya baik. Kemudian yang ketiga apa? Akhlaknya. Ya, cari yang akhlaknya baik. Dia sama orang tuanya baik, sama teman-temannya baik. Ya. Sama ibunya terutama baik, dia lembut sama ibunya. Kalau dia lembut sama ibunya, insya Allah lembut juga sama istrinya nanti. Ya, jangan yang galak. Ya. Kalau lelakinya galak, kasihan anak. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya anjuran untuk segera menikahkan wanita apabila sudah ada lelaki yang melamarnya. Jadi kalau sudah ada lelaki yang melamar anak kita, putri kita, dan lelaki tersebut lelaki yang baik, anaknya juga mau ya untuk nikah, jangan ditunda-tunda. Segera nikahkan. Kadang sebagian orang tua ini sering nunda-nunda. Nanti aja, nunggu S1. Nanti setelah S1, nanti lagi nunggu S2.
Ya, setelah S2 tunggu lagi S3. Akhirnya setelah S3 jadinya S teler. Udah nggak ada yang mau akhirnya. Ya, nah ini. Jadi jangan nunda-nunda. Kalau sudah ada jodohnya dan dia baik, nah, kebaikan itu jangan ditunda-tunda. At-tahiru lahu afat, kata Imam Ahmad. Menunda-nunda itu banyak dampak negatifnya, banyak resikonya. Ya, mungkin sekarang ada yang mau sama dia. Tapi kalau sering ditolak, akhirnya orang pada minder juga. Wah, ya itu sudah berapa kali ya si fulan melamar tapi ya selalu ditolak. Ya, si fulan aja ditolak apalagi saya. Enggak berani akhirnya begitu. Nah, khawatirnya nanti kalau sudah umur sudah akhirnya ya udahlah banting harga akhirnya. Banting harga. Nah, akhirnya siapapun yang mau ya dinikahi. Padahal andaikan mungkin sama yang awal-awal dulu ya tentu itu lebih baik. Maka intinya maksudnya jangan nunda-nunda. Ya kadang itu alasannya nggak jelas. Oh ini masih sekolah. Oh ini masih karir. Ya ini masih nunggu. Nah ini biasanya masih nunggu kakaknya. Itu bukan alasan. Ya bukan alasan. Ya. Apalagi pada zaman kita sekarang. Menunda-nunda pernikahan resikonya besar. Makanya tadi Nabi mengatakan apa? Kalau kalian tidak segera menikahkan, khawatirnya akan terjadi apa? Fitnah di muka bumi dan kerusakan. Di antara kerusakannya, satu, terjadinya perzinahan. Terjadinya perzinahan. Ini anak-anak zaman sekarang, pergaulan begitu apa? Bebas. Apalagi di Bandung ya. Ya, lihat kalau malam mingguan, ya, itu tempat-tempat remang, tempat-tempat yang gelap-gelap tuh, wah banyak tuh. Ya, bahkan banyak juga anak-anak sekolah antar jemput, kayak Gojek aja. Ya, nah antar jemput, itu sama temennya. Kalau pergaulan bebas seperti ini, kemudian tidak segera dinikahkan, maka ini sangat rawan, ya, akan terjadi apa? Perzinahan. Dan ingat perkataan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, "Idza balaghal hulam wa lam yuzawwijhu abu, fawaqa'a fil fahisah athimal ab." Kalau ada seorang anak yang sudah dewasa, sudah baligh, dia sudah mampu nikah, enggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya kemudian sang anak terjatuh kepada dosa, yakni zina atau homo dan lain sebagainya, maka orang tua ikut nanggung dosa. Orang tua ikut nanggung dosa. Kenapa? Karena tugas orang tua itu menjaga, mendidik. Kalau dia malah mempersulit anak-anaknya untuk suatu kebaikan, dia akan menanggung dosanya juga. Di antara kerusakan juga ya yang diakibatkan menunda-nunda ya pernikahan gitu ya. Akhirnya banyak wanita sampai tua belum nikah. Apa istilahnya itu? Perawan lapu, ya. Jadi banyak akhirnya wanita-wanita yang sampai tua akhirnya enggak, karena sering nolak. Ini nolak, ditolak terus. Akhirnya sampai tua ya enggak ada yang mau. Nah ini. Jadi intinya kalau ada yang sudah ya melamar dan dia baik, akhlaknya, akidahnya, jangan ditunda-tunda. Apalagi hanya karena alasan, ini ya yang lamar ya kurang apanya gitu ya, kurang dompetnya, kurang ya jabatannya, ya jangan. Yang paling penting adalah apa? Agamanya. Yang paling penting itu adalah ya akhlaknya. Itu yang bikin rumah tangga itu bahagia. Adapun yang lain-lainnya bukan berarti kita mengesampingkan. Kalau laki-lakinya baik agamanya, baik akhlaknya, juga ganteng, juga banyak
duitnya, kenapa tidak? Gitu kan? Saya yakin semuanya mau itu. Ya. Tapi jangan itu dijadikan prioritas. Kalau memang ada yang seperti itu, ya itu bagus. Tapi kalau tidak, maka setidaknya adalah yang dinomorsatukan adalah apa? Ya, agama. Makanya menarik pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan kalau orang itu ta'aruf, sedang ta'aruf, maka tanyakan dulu hal-hal lain. Tanya dulu misalkan kecantikannya, nanya dulu tentang tentang sekolahnya misalkan. Baru yang terakhir nanya tentang agamanya. Nanya dulu tentang nasabnya, nanya dulu tentang hartanya. Baru yang terakhir nanya tentang agama. Supaya apa? Supaya ketika kita menolak, itu menolak karena agama. Tapi beda kalau terbalik. Ya, nanya dulu agamanya. Oh, agamanya bagus. Terus pas giliran terakhir, cantik apa enggak? Ya 50 lah. Nah, akhirnya apa? Mundur. Berarti mundurnya karena enggak cantik. Ya, karena enggak cantik. Nah ini, maka kata Imam Ahmad, sebaiknya apa? Dibalik. Jadi nanya itu tentang apa? Cantiknya dulu, nanya tentang duitnya dulu, nanya tentang nasabnya dulu. Baru yang terakhir, nanya agama. Karena ini penentu, supaya kita mau melanjutkan atau mengurungkan, ya membatalkan, itu karena alasan agama. Itu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, selanjutnya hadis yang ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Karena Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis ya. Yang penting kita jangan bosan-bosan aja sama Abu Hurairah ya. Semoga Allah SWT meridhoinya. Dan inilah keutamaannya ya Abu Hurairah ya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, nama beliau selalu didoakan. Inilah berkat apa? Berkat ilmu. Ilmu menyampaikan apa? Hadis. Inilah keutamaan ilmu. Walaupun orangnya udah meninggal, tapi dia tetap akan mendapatkan transfer pahala. Semakin banyak orang yang mendoakan, ya semakin banyak transfer pahala untuk beliau. Masya Allah. Ya, Abu Hurairah sudah meninggal lama, tapi seakan-akan masih hidup di tengah kita. Karena sering disebut namanya. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulum ra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke ya tempat tidurnya, ke ranjangnya. Ya, maksudnya untuk berhubungan badan. Ya, ngajak untuk berhubungan badan. Fa'abat, lalu wanita tersebut apa? Menolak. Istrinya enggak mau. Dan yang maksudnya menolak tanpa alasan yang syar'i, tanpa udzur. Ya. Fabata ghadbana 'alaiha, akhirnya kemudian laki-lakinya, suaminya tersebut marah kepadanya. Ngambek sama dia. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ya, malaikat akan melaknatnya sampai pagi, sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, ya, illa kana alladhi fis sama yal'anuha hatta tusbih. Kecuali yang di atas langit. Berarti yang di atas langit bisa mencakup bukan hanya malaikat saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga. Menarik, pernah diceritakan ada seorang pemuda
ketika ngelamar seorang akhwat, akhwatnya ngetes. Ya. Tesnya luar biasa. Pertanyaannya masalah akidah. Aina Allah? Di mana Allah? Pemuda ini pinter dia. Dia nggak pakai dalil Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Dia nggak pakai dalil ya yang lain. Dia pakai dalil ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, kalau seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, kemudian si istri menolak, ya, maka yang di atas langit akan melaknatnya. Berarti Allah itu di atas langit. Nah, langsung itu, ya, langsung diterima, ya. Nah, berarti pinter ini pemuda ini, ya, milih dalil yang padahal dalilnya kan banyak gitu, tapi yang dipilih kok itu gitu kan. Nah, taib, inti dari hadis ini apa? Pertama, kewajiban bagi seorang istri ya untuk ya memenuhi ajakan suami. Apabila suami mengajaknya untuk berhubungan badan selama tidak ada apa? Udzur yang syar'i. Kalau memang ada udzur yang syar'i ya, maka sampaikan dengan cara yang baik. Mungkin misalkan lagi haid atau mungkin misalkan lagi apa? Sakit, sampaikan. Insyaallah suami bisa memakluminya. Tapi ya kalau dia menolaknya dengan tanpa alasan, ya ini yang menjadikan seorang suami terkadang apa? Marah, ya karena lelaki itu memiliki apa? Syahwat. Sebagaimana perempuan juga memiliki syahwat, tapi harus diketahui syahwat laki-laki lebih besar. Makanya jatahnya juga lebih banyak kan? Ya, laki-laki itu memiliki jatah 4 istri. Karena Allah tahu bahwa syahwatnya lebih besar. Ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ancaman bagi wanita yang menolak ajakan suami berhubungan badan tanpa udzur syar'i. Diancam dengan apa? Dilaknat oleh malaikat. Dilaknat itu maksudnya didoakan sama malaikat supaya dijauhkan dari rahmat. Ya, dan malaikat doanya mustajab. Hati-hati. Oleh karena ini termasuk dosa besar, akhwat. Menolak ajakan suami ya untuk berhubungan badan tanpa udzur yang syar'i itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena diancam dengan laknat. Segala dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia dan ada ancamannya di akhirat, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Ya. Kenapa Rasulullah SAW begitu memberikan ancaman yang sangat besar kepada istri apabila menolak ajakan suami? Ya, karena ya satu, zalim kepada suami. Karena ini menyakiti suami. Ya, menyakiti suami. Gak boleh. Seorang istri menyakiti suami itu gak boleh. Menarik dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti ya hati atau perasaan suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal khuril in. Kecuali istrinya dari bidadari surga akan mengatakan kepada ya wanita tersebut, yaitu istrinya yang di dunia, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau sakiti calon suamiku. Ya, yakni ini bidadarinya yang ngomong, jangan kau sakiti calon suamiku di surga nanti. Ya, fa innama huwa dahilun indak, dia hanya sama kamu itu cuma sementara. Yusiku an yufarikok ilaina. Sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan kamu untuk menemuiku. Nah, jadi kalau ada seorang
istri menyakiti suaminya di dunia, suami yang saleh, nanti dimarahin sama siapa? Bidadari surga. Ya, sama bidadari surga. Baik. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW begitu keras? Ya, karena berarti istri yang menolak ajakan suami tersebut berarti apa? Berarti dia telah maksiat kepada suaminya. Padahal kewajiban seorang istri itu apa? Taat kepada sang suami. Dalam hal-hal yang bukan maksiat. Ya, dalam hal-hal yang bukan maksiat, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Bahkan Nabi SAW menegaskan, la tajidu al-mar'atu halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Tidaklah seorang istri itu merasakan lezatnya iman, manisnya iman, sampai dia taat sama suaminya, sampai dia memenuhi ya hak-hak suaminya. Jadi perlu kita ketahui para akhwat, ya para ummahat, hak suami itu sangat besar, sangat agung sekali. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan apa? Andaikan saya boleh menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun fala khisatha ma ajjat haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami itu memiliki luka, borok yang bernanah, yang berdarah, kemudian diisap oleh istrinya, ya, maka istri belum menunaikan haknya suami. Nah, ini perlu diingat terus ya, karena ketaatan seorang istri kepada suami itu adalah surganya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ayyumam ra'atin ya idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa Ramadan, ya, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, wa hafizat farjaha, dia jaga farjinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Dan itu wasiat Nabi kepada seorang wanita ya. Ada salah satu sahabat wanita pernah ditanya oleh Nabi SAW, adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah punya suami? Sudah wahai Rasulullah. Terus kata Nabi, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Kata wanita tersebut, ya, saya berusaha wahai Rasul untuk ya memenuhi haknya semaksimal mungkin, sebisa saya. Lalu kata Nabi, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Karena suamimu adalah surga bagimu atau neraka untukmu. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang istri itu taat sama suaminya, ya, kalau seorang istri itu ya membahagiakan suaminya, maka itu akan menjadi pintu surga bagi istri. Sebaliknya, apabila istri suka menyakiti, melawan ya kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka waliyadzubillah. Jadi ingat baik-baik bahwa hak seorang suami itu sangat besar sekali. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, para ulama sepakat, wanita itu kalau belum nikah, hak yang paling besar adalah hak orang tua. Tapi kalau dia sudah nikah, hak yang paling besar baginya adalah hak suaminya. Bayangkan, hak suami mengalahkan hak orang tua. Hak suami mengalahkan hak orang tua. Padahal yang ngerawat sejak kecil orang tua.
Tapi kalau sudah nikah, ya hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Ya, taib. Dan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW begitu menekankan masalah ini, karena apabila seorang istri menolak ajakan suami, maka ini bisa menyebabkan suami terjerumus di dalam dosa. Waliyadzubillah. Ya, suami ketika dia ngajak berhubungan itu berarti ya mungkin syahwatnya sedang Ya, sedang naik. Ketika sang istri kemudian menolak, ini bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau imannya suami lemah, dia akan melampiaskannya dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berzina, mungkin dia liwat, homo, atau mungkin dia paling ringan mungkin onani, ya. Maka kalau suami sampai terjerumus dalam dosa seperti itu karena istri, berarti istri yang menyebabkan dosa. Disinilah Rasulullah SAW menekankan kepada istri jangan menolak ajakan suami, ya. Karena laki-laki itu kelemahannya dalam masalah syahwat. Laki-laki itu kelemahannya dalam masalah syahwat. Ya, makanya kalau pengen membahagiakan suami, ya harus diperhatikan masalah ini. Ini mungkin masalah yang tabu, tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Banyak rumah tangga berantakan, salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Ya, itulah kenapa Nabi SAW menekankan masalah ini. Kalau ini masalah yang sepele, nggak mungkin Nabi mengancam sampai keras seperti tadi. Ya, ini menunjukkan ini bukan masalah sepele. Ini masalah besar yang perlu untuk diperhatikan semuanya, baik bagi para suami ataupun bagi para istri. Baik. Berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah terus ya, beruntun. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam mengerjakan sholat. Ini sholat malam, sholat tahajud. Wa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Jadi bukan dia saja, tapi dia bangunkan istrinya juga untuk sholat. Fa in abad, kalau istrinya enggan bangun, gak mau bangun, nadhoha fi wajhihal ma, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Nadhoha itu mercikan air, bukan disiram. Ya. Kalau mercikan itu berarti airnya cuman sedikit, ya, bukan pakai gayung disiram gitu, ya, nanti tambah marah nanti. Taib, sebaliknya, rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seorang perempuan, yakni seorang istri, qamat minal lail, dia sholat malam, dia bangun di malam hari sholat, wa aiqadhat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, enggan bangun, nadhohat fi wajhihil ma, maka dia percikkan air ke wajahnya. Supaya apa? Supaya bangun. Taib. Hadis ini menunjukkan apa, akhwat? Ya, satu, hendaknya suami istri itu harus saling bahu membahu, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita secara umum saja harus tolong menolong. Kata Allah dalam surat Al-Maidah apa? Ayat 3, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan.
Jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ayat ini kaidah penting. Di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Jangan individual. Ya, orang itu harus saling bahu membahu. Orang itu harus saling tolong menolong. Kalau ini secara umum, apalagi antara suami dan istri harus saling tolong menolong. Karena rumah tangga itu bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja, tapi gabungan antara seorang suami, antara seorang istri. Kalau dia punya anak berarti dengan anak. Maka harus saling melengkapi, harus saling bahu membahu dalam kebaikan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan, dan sudah pernah saya sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu bagaikan pakaian buat kalian. Dan kalian ya bagaikan pakaian untuk mereka. Diperumpamakan suami istri itu seperti pakaian. Kenapa? Karena pakaian itu fungsinya 3. 1, untuk melindungi. Melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Demikian juga suami istri harus saling melindungi pasangannya. Terutama melindunginya dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah menutupi. Menutupi. Menutupi apa? Aib, menutupi aurat. Mungkin kulitnya, ada bisulnya, ada panunya. Kalau pakai baju nggak kelihatan. Begitulah suami istri. Harus saling apa? Menutupi kekurangan. Jangan malah saling bongkar aib. Lagi ada masalah, bikin status. Nah ini sering nih, curhat di status. Akhirnya dibaca banyak orang. Ya, lagi ada masalah, langsung ngundang wartawan, ya, konferensi pers, ya. Nah, jangan. Hendaknya kita itu menutupi aib pasangan kita, bukan malah mengumbarnya, bukan malah membongkarnya. Karena kita semuanya banyak aibnya. Ya, kita ini semuanya banyak aibnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutupi. Andai saja Allah bongkar, ya, semua kita pasti akan malu. Ya. Kata Imam Ahmad, ini sekelas Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan, laula sitrullahi alaina laftadhahna. Nahnu qaumun masakin. Kita ini adalah orang-orang yang miskin, yang perlu dikasihani. Andaikan Allah tidak menutupi aib-aib kita, ya, pasti akan terbongkar aib kita semuanya. Yang ketiga, fungsi dari pakaian itu apa? Keindahan. Makanya pasangan kita itu adalah apa? Keindahan bagi kita. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah keindahan. Ya, dan sebaik-baik keindahan dunia adalah memiliki istri yang salihah. Ya. Percuma ganteng, karirnya melejit, ya, terkenal, pangkatnya tinggi, tapi nggak punya istri. Ya, kasihan. Ya, mubadzir. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah apa? Pentingnya sholat malam, ya, bagi kehidupan suami istri. Kalau ingin hidup kita bahagia, hendaknya bagi kita untuk berusaha untuk melakukan sholat malam. Ya. Sholat malam. Wah. Ini agak berat ini ya. Tapi ini kalau kita pengen bahagia harus apa?
harus berusaha. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita itu pengen sholat malam tapi berat gitu ya. Satu, tinggalkan dosa. Karena dosa itulah yang bikin kita berat untuk bangun malam. Makanya pernah ada seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan, wahai Imam, kenapa saya kok berat banget untuk sholat malam?" Kata beliau, tinggalkan dosa. Yang kedua, caranya adalah apa? Adalah jangan begadang malam. Jangan begadang malam. Makanya Rasulullah SAW itu beliau benci untuk tidur sebelum Isya dan benci begadang ngobrol ya setelah Isya. Segera tidur. Gimana mau bangun malam? Tidurnya aja jam 1, jam 2. Ya, susah. Baik. Yang ketiga adalah membaca dalil-dalil tentang keutamaan sholat malam. Misalkan Nabi bersabda, afdhalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baik sholat ya setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, supaya kita termotivasi. Baik, yang keempat, kiat untuk bisa bangun malam ya saling mengingatkan. Saling mengingatkan antara suami sama istri. Harus saling mengingatkan. Harus saling bahu-membahu tadi. Salah satu caranya apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis ini. Yaitu apa? Suruh memercikkan air. Nah tapi itu kalau bisa ada kesepakatan dulu ya. Karena kalau enggak malah berantem nanti. Makanya ini bukan salah satu cara, ini cuma salah satu cara ya. Bisa dengan cara-cara yang lain, nggak harus dengan dipercikan. Kalau bisa dengan tanpa memercikan, ya boleh juga. Ya, kalau cuma dibangunkan langsung bangun, alhamdulillah. Cuma kan kadang-kadang ada orang itu pengen bangun tapi susah, ya perlu dipercikan. Bahkan ada yang perlu disiram, ya baru bangun. Nah, intinya harus ada apa? Kerjasama, harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian mungkin cara juga adalah pasang alarm. Kadang itu sering pengen sholat malam tapi kebablasan terus. Kebablasan terus. Jangan lupa pasang alarm dan itu mudah. Zaman sekarang ya. Nah, jadi intinya dari hadis ini adalah anjuran bagi kita untuk apa? Bekerja sama, saling membantu dalam ketaatan. Suami membantu istrinya dalam ketaatan, mengingatkan istrinya, istri juga demikian. Ya, saling bahu-membahu. Coba kita lihat potret kehidupan keluarga Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendidik istrinya, nasihatin. Kalau ada yang salah diingatkan, kalau ada yang sedih dihibur sama Nabi Sallallahu. Kayak hadis yang sudah pernah kita baca ya, Aisyah pernah nangis saat haji, dihibur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sedih. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepada wanita-wanita anak Adam. Sehingga nggak perlu sedih. Bahkan Sofia ketika nangis diusap air matanya oleh Nabi. Nah ini berarti suami itu begitu, harus perhatian. Ketika istrinya sedih, ada masalah, ditenangin, dipeluk, ya, diusap air matanya, dikasih motivasi, ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, seorang istri pun demikian. Ketika suaminya mungkin ada masalah, ya, hendaknya bagi bagi istri untuk menguatkan. Kayak Nabi SAW juga awal-awal dalam dakwah itu ya, beliau sedih karena dimusuhi oleh kaumnya,
dibilang tukang sihir, orang gila. Padahal sebelumnya dapat julukan As-Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Setelah berdakwah malah dijuluki orang gila, tukang sihir. Tapi sosok Khadijah menguatkan dia. Gak usah sedih wahai suamiku, engkau orang baik. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang baik sepertimu. Masya Allah. Akhirnya Nabi tegar. Ini menunjukkan penting. Ya, peran seorang istri itu penting sekali. Mungkin di luar sana dia dibilangin apa? Teroris, radikal, ya, ya karena apa? Jenggoten gitu ya, atau kebanjiran karena gara-gara cingkrang. Nah, istri di sini harus apa? Menghiburnya. Ya. Mas ya. Kalau di sini apa? A ya. Ya, walaupun semua orang memusuhimu, gak usah khawatir. Saya selalu di sampingmu. Wah. Itu kan akhirnya apa? Seneng itu suaminya kayak gitu. Ya. Taib. Berikutnya. Hadis yang ke-34. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah SWT meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata. Janganlah seorang istri menceritakan wanita yang lain kepada suaminya. Ya. Fatan ataha li zaujiha. Dia menjelaskan sifat detail kepada suaminya. Ka'annahu yanduru ilaiha, seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut. Jadi hadis ini apa? Larangan bagi seorang istri menceritakan kepada suaminya tentang sosok wanita lain. Dia cerita tentang temannya, begini-begini. Nah, ini hati-hati. Ya, karena tadi kelemahan laki-laki itu pada syahwat kepada wanita. Itu kelemahan laki-laki. Jadi kalau diceritain, ya bisa jadi tergoda. Atau kasihan. Ya, cerita, oh ini ada janda misalkan, temennya, kasihan. Akhirnya apa? Suaminya tertarik juga. Ya, nah, karena laki-laki itu hatinya luas, akhwat. Hatinya luas, dia cukup menampung lebih dari satu. Ya, nah, makanya laki-laki, ya, walaupun dia sudah punya istri, lihat wanita yang lain, ya tergoda juga. Ya, kalau ada yang bilang nggak tergoda, nah, bohong itu. Ya, bohong. Ya. Baik. Intinya dilarang bagi seorang istri untuk apa? Cerita-cerita tentang teman wanita yang lain, ya, dan menyampaikannya secara apa? Detail. Ya, menyampaikannya secara detail karena itu akan menjurus kepada kerusakan. Inilah kaidah, ya, sesuai dengan kaidah yang disebut oleh para ulama, yaitu apa? Saddud dzari'ah, membendung segala sesuatu yang menjurus kepada fitnah. Ya, menutup segala celah yang mengantarkan kepada fitnah. Itu nggak boleh. Ya. Baik. Kalau menyampaikan atau cerita tentang wanita yang lain kepada suami aja nggak boleh, apalagi yang lain, yang lebih parah daripada itu. Contoh, misalkan ya pasang foto profil di medsos, ya, apalagi dilihatkan ke suaminya, wah, ya, bisa bahaya. Atau juga yaitu apa? Ya, bersolek, berdandan,
Lebih parah. Orang nyeritakan saja. Kalau nyerita itu kan belum tentu lihat secara detail ya. Itu aja sama Nabi dilarang. Ya, untuk menutup celah-celah kerusakan tadi. Apalagi yang lebih parah daripada itu. Tapi berikutnya. Hadis yang ke-35. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi kecintaan dalam perkara dunia untuk menyenangi wanita dan minyak wangi. Jadi Nabi itu suka terhadap dunia itu dua yang paling disenangi oleh Nabi. Satu adalah wanita, ya. Yang kedua adalah senang sama minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu, bahwa wanita itu adalah keindahan dunia. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Wanita dunia itu adalah keindahan, kesenangan, dan sebaik-baik keindahan dunia adalah memiliki istri yang salihah. Yang kedua di antara faedah dari hadis ini adalah boleh seorang itu menyatakan cintanya kepada wanita, boleh. Ya, karena itu fitrah. Fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Dibuat indah dalam pandangan manusia mencintai apa? Wanita dan anak-anak. Itu sudah fitrah. Jadi seorang laki-laki punya kecenderungan seneng sama wanita, itu adalah fitrah. Jadi bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Justru yang tercela itu kalau laki sukanya sama laki. Nah itu. Nah, sekarang kan ini salah satu saingan perempuan zaman sekarang itu apa? Laki juga loh. Iya. Makanya kasihan juga perempuan ini, saingannya banyak sekarang. Ya. Udah saingan sama janda, udah sama gadis, ya, saingan juga sama pria. Ngeri sekarang. Di Jakarta pernah ada penelitian bahwa yang kena AIDS sekarang ini kebanyakannya malah laki-laki. Kalau dulu kan yang kena AIDS itu rata-rata apa? Perempuan karena zina. Ya, sekarang yang paling banyak kena AIDS justru laki-laki. Kenapa? LGBT. Ya, makanya pergaulan sekarang ya mengkhawatirkan ya kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah begitu banyak. Taib. Jadi intinya boleh seorang itu ya punya kecenderungan kepada lawan jenis. Islam tidak melarang orang itu cinta kepada lawan jenis, hanya mengarahkan supaya apa? Ya, cinta tersebut ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ini nanggung tinggal 4 hadis. Kita selesaikan aja ya. Sekalian. Baik, hadis yang ke-36, An Sulaiman ibni Amrin ibn al-Ahwas qala haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'adha fa dzakara fil hadisi qissah faqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berkhutbah pada saat hajjatul wada. Beliau memuji Allah SWT kemudian memberi wasiat. Kata Nabi, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ya, wahai para laki-laki, berilah nasihat kepada istri kalian dengan nasihat yang baik. Fa innama hunna awanun indakum, sebab mereka itu adalah mitra bagi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik,
kalian tidak memiliki sesuatu apapun atas diri mereka kecuali mereka mengerjakan ya yang illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka ya melakukan perbuatan yang keji. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan perbuatan yang keji, fahjuruhunna fil madaji, maka baikotlah di ranjang. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum, kalau mereka taat kepada kalian, fala tabghaw alaihinna sabila, maka janganlah kalian melampaui batas. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, ketahuilah bahwa kalian memiliki hak pada istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri kalian pun punya hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian pada istri kalian, fala yuti'anna furushakum man takrahuna, ya janganlah mereka ya mempersilahkan atau mengizinkan ya laki-laki untuk masuk ke rumah kalian, ya. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, jangan kalian mengizinkan, janganlah mereka yaitu para istri mengizinkan laki-laki masuk di rumah kalian, ya orang yang kalian benci. Ala wa haqquhunna alaikum, adapun hak kalian atas adapun hak mereka atas kalian, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan dalam makanan. Taib. Hadis ini ya ini khutbah Nabi pada saat Hajjatul Wada yang berisi beberapa hal. Di antaranya tadi wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada para wanita. Maka ini pesan untuk para suami ya, agar memperlakukan para istri dengan baik. Ya. Ala istausu bihinna khaira. Berilah nasihat yang baik, yang lembut. Karena wanita itu ya diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dikasari patah. Kalau dibiarkan maka tetap bengkok. Maka bagaimana cara menyikapinya? Sikapi dengan lemah lembut. Makanya Nabi SAW menggambarkan para wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Ya, rifqan bil qawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut dengan botol-botol kaca atau gelas-gelas kaca. Gimana kalau kita bawa botol kaca? Harus hati-hati. Karena kalau enggak, pecah. Kalau udah pecah, ya bahaya kalau udah pecah. Susah untuk mengembalikannya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan wanita. Wanita itu harus diperlakukan dengan apa? Dengan hati-hati, dengan lemah lembut. Karena kalau dikasarin, akhirnya malah ngambekan. Ada. Kalau kamu jantan, ceraikan saya. Balikan saya ke rumah orang tua saya. Padahal kalau dibalikin, nangis juga. Ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa seorang laki-laki ketika mendidik istrinya melalui beberapa tahapan. Ya, kalau ada pelanggaran pada istrinya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama apa? Dinasehatin dengan baik. Kalau dinasehatin tetap bandel, cara yang kedua adalah menghajar. Hajar itu artinya apa? Bukan menghajar loh ya. Hajar itu membaikot. Gak diajak ngomong. Gak diajak ngomong. Didiemin. Dan itu biasanya bagi sebagian istri ya. Didiemin suami itu lebih menyakitkan. Daripada mendingan diomelin gitu ya. Ya, daripada didiemin aja. Taib. Yang ketiga adalah baru kalau enggak masih tetap bandel juga, maka cara yang ketiga adalah dipukul.
Jadi pemukulan seorang suami kepada istri atau kepada anak itu diizinkan dalam syariat. Yang penting masih dalam koridor. Jadi tidak semua suami mukul istrinya langsung dibilang KDRT nih. Nah, enggak juga. Selama pemukulan tersebut masih dalam koridor syariat. Makanya harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Memukul suami atau mukul suami, mukul istri atau mukul anak ya, itu ada syarat-syaratnya. Satu, memang ada pelanggaran. Jadi istri melanggar atau anak memang apa? Melanggar. Kalau nggak melanggar jangan dipukul. Dan mereka tahu kenapa mereka dipukul. Jangan sampai istri dipukul, anak dipukul, tapi nggak tahu pelanggarannya apa. Nah ini jangan sampai. Yang kedua, tidak boleh memukul sampai tadi melukai, itu nggak boleh. Dipukul langsung patah tulang misalnya, ya, karena mukulnya pakai besi, ya kan? Patah tulang, dilarikan ke rumah sakit, ya nggak boleh. Ini baru namanya KDRT nih, karena sudah melanggar. Ya. Taib. Yang ketiga, tidak boleh mukul area wajah. Namper misalkan. Tampar wajahnya, ya, pipinya. Ya. Nggak boleh. Namper. Karena area wajah ini area yang sensitif. Dan di situ ada organ-organ yang sangat mulia. Ada mata, ada hidung, ada apa lagi, mulut ya. Nanti kalau ditampar, akhirnya bibirnya pindah, repot. Ya. Nanti suaminya juga yang malu kan. Nah. Baik. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat. Memukul tujuannya adalah mendidik. Bukan untuk melampiaskan amarah. Ya. Bukan untuk melampiaskan amarah. Tapi memang tujuannya mendidik. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka pemukulan kepada istri atau kepada anak itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu apa? Tentang Islam itu sudah membahas tentang hak suami dan istri. Makanya dalam Hajjatul Wada, saat ramai banyak orang, ya, para jemaah haji berkumpul, Nabi menyampaikan tentang hak-hak suami istri. Hak suami, ya, yaitu tadi sang istri jangan memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya ke rumah. Apalagi kalau laki-laki. Ya. Apalagi masukkan misalkan temannya laki-laki, mantannya apalagi. Wah, ya jangan. Bisa berantem nanti. Bisa rusak rumah tangga. Atau bahkan itu adalah ya kerabatnya suami sendiri. Kalau suami nggak suka, saya nggak mengizinkan ya kalau ya saudaramu itu ke rumah saya misalkan. Maka tidak boleh bagi sang istri untuk ya memasukkan orang yang dibenci oleh suami kita ke rumah. Orang yang tidak diizinkan oleh ya suami kita. Taib. Kemudian juga di dalam hadis tadi disebutkan tentang hak ya wanita, hak istri, yaitu apa? Ya, di mana dia harus mendapatkan apa? Makanan, pakaian yang sesuai dengan uruf. Intinya hak-hak suami dan istri itu dibahas di dalam agama Islam. Tentu ini butuh perincian yang panjang, tapi intinya seperti tadi. Islam telah membahas tentang masalah apa? Ya, hak-hak suami dan istri. Taib. Berikutnya hadis yang ke-37 an Ummi Kulsum binti Uqbah qalat, dari Ummu Kulsum binti Uqbah. Beliau mengatakan,
Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahisu fi syai'in minal kadhib illa fi salas. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berdusta kecuali pada 3 perkara. Apa itu? Karena Rasulullah yaqul, adalah Rasulullah SAW mengatakan, la a'udduhu kadhiban, aku tidak menganggap dusta, ya, 3 hal. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nas, seorang yang mendamaikan antara manusia. Jadi kalau dia berdusta untuk mendamaikan, maka tidak mengapa. Ya, itu diberi rukhsah, keringanan. Oh, si fulan kirim salam buat antum tuh. Padahal nggak kirim salam gitu ya. Tujuannya adalah untuk biar 2 orang ini baikan. Itu diizinkan oleh syariat. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan, bukan. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harb. Ya. Yang kedua adalah seorang yang berdusta dalam perang. Dalam perang. Karena perang itu tipu daya, ya. Nah, yang terakhir ini yang menjadi pembahasan, warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Dan seorang yang berdusta, ya, suami yang berdusta kepada istrinya dan istri yang bercerita kepada suaminya, yakni dusta antara suami dan istri. Baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, hukum asal dusta itu adalah apa? Nggak boleh. Bahkan termasuk dosa besar. Baik dusta kepada Allah SWT ataupun dusta kepada Rasul atau dusta kepada sesama manusia. Hukum asalnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari dusta. Ya, hati-hati kalian dari dusta. Dan Nabi menjadikan dusta itu salah satu tanda di antara tanda-tanda munafik. Kata Nabi, ya, ayatul munafik, tanda orang munafik itu ada 3, salah satunya idza haddasa kadzaba. Kalau dia dusta, kalau dia berbicara dia dusta. Maka hukum asalnya dusta itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kecuali dalam 3 hal yang diperbolehkan oleh syariat. Apa saja tadi? 1, kalau tujuannya adalah untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. 2, dalam peperangan. Karena peperangan itu tipu daya. Dan yang ketiga adalah, ya, bohong antara suami dan istri untuk kemaslahatan rumah tangga. Untuk kemaslahatan rumah tangga. Ya, contohnya biasanya kalau istilah kita apa? Ngegombal itu lah. Ya, suami gombalin siapa? Istri gombalin suami. Ya. Walaupun itu ada bohong-bohongnya, nggak apa-apa. Ya. Misalkan dia bilang apa? Masya Allah. Kamu bagaikan apa? Ya, bagaikan rembulan di malam purnama. Masya Allah. Ya. Itu kan kayaknya lebay gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk, ya, ngegombal kepada istri, nggak apa-apa, diperbolehkan. Ya, walaupun mungkin istrinya nggak secantik bulan purnama. Ya mungkin pas lagi mendung mungkin ya. Baik. Intinya adalah apa? Seperti itu tidak mengapa. Ya, karena tujuannya adalah untuk kebaikan antara suami dan istri. Ya. Baik. Misalkan kamu Masya Allah, ya, cantik banget atau ganteng sekali. Padahal sebenarnya nggak ganteng-ganteng banget gitu. Ya, untuk menyenangkan suaminya, nggak apa-apa. Ya, gombal-gombal dikit lah. Nah, baik. Berikutnya hadis yang ke-39 tentang hak asuh anak. Ada yang ketinggalan ya? Oh iya. 38. An Ibni Abbas anna imra'ata Sabit ibni Qais atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, dari Ibnu Abbas bahwasanya istrinya Sabit bin Qais
pernah mendatangi Nabi SAW. Faqalat ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais. Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais. Ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Aku tidak mencela agamanya ataupun akhlaknya. Walakin, maksudnya suaminya itu orang yang baik. Aku tidak mencela agamanya, akhlaknya. Dia memang orang baik wahai Rasul, soleh. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maksudnya, dia udah gak seneng lagi sama suaminya. Udah gak demen lagi. Ya. Sudah hilang rasa cinta kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain karena postur tubuhnya. Karena Sabit ini orangnya pendek. Ya. Nah. Jadi dia sudah khawatir nanti nggak bisa memuliakan suaminya, nggak bisa taat kepada suaminya karena sudah nggak lagi cinta kepada suaminya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, atau riddina alaihi hadiqatahu, maukah kamu mengembalikan kebunnya, yakni mahar yang diberikan oleh suamimu dulu. Jadi maharnya dulu apa? Kebun korma. Qalat na'am. Siap wahai Rasul. Gak apa-apa, saya akan kembalikan mahar yang diberikan oleh Sabit suaminya tersebut, ya, berupa kebun. Qala Rasul sallam, ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sabit, Iqbalil hadiqah. Ya, terimalah kebunnya. Yang maharmu itu dikembalikan oleh istrimu, wa talliqha tatliqah, dan ceraikan dia. Ini menunjukkan kepada kita apa? Boleh seorang wanita itu apa? Khulu. Khulu itu artinya mengajukan apa? Cerai. Mengajukan cerai jika memang ada alasan yang kuat. Jadi diperbolehkan. Pada dasarnya perceraian itu kan di tangan suami. Tapi ya bukan berarti seorang wanita gak bisa lepas dari penderitaan atau kezaliman dalam rumah tangga. Nah, ada caranya. Salah satu caranya adalah dengan apa? Mengajukan gugatan cerai, khulu. Jadi perlu diperhatikan, wanita itu nggak bisa menceraikan suaminya. Sekarang ada istilah istri menceraikan suami. Istri itu nggak bisa menceraikan suaminya. Ya, yang berhak untuk menceraikan itu adalah suami. Istri bisa mengajukan, ya, menggugat, itu bisa. Itu yang namanya apa? Khulu. Itu pun kalau alasannya apa? Kuat. Adapun kalau tidak ada alasan yang kuat, maka ini tidak boleh bagi istri minta cerai. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengancam, ya, ayyuma imra'atin sa'alat zaujahat talaq, seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai itu pada hakikatnya adalah apa? Wanita-wanita munafik. Kenapa? Karena mereka minta cerai padahal sebenarnya dia butuh sama suami. Ya, dia butuh sama suaminya. Artinya di sini mengajukan cerai itu diperinci akhwat. Kalau memang tanpa alasan yang kuat, maka hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Nggak ada hujan, nggak ada mendung, minta apa? Cerai. Hanya gara-gara ya habis reunian. Nah ini makanya hati-hati juga nih. Biasanya habis reunian, akhirnya malah nggak sayang lagi sama suami. Kenapa? Nah, ketemu sama temennya, ketemu sama mantannya, akhirnya CL, BK, cinta lama belum kelar. Nah, ini repot nih kalau sudah seperti ini. Minta cerai padahal alasannya nggak kuat, ini nggak boleh. Yang kedua, minta cerai tapi alasannya memang kuat. Ya, dia sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai suaminya, untuk sabar, untuk taat, untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi apa boleh buat? Wanita tetaplah wanita. Gak kuat juga. Misalkan suaminya ini judi, minum khamar, tiap pulang gebukin ya istrinya, dolim. Mungkin dia nggak kuat, udah diingatkan juga, ya nggak sadar-sadar juga. Boleh apa tidak mengajukan cerai? Boleh. Apalagi kalau misalkan sampai pada taraf suaminya misalkan murtad, nah ini boleh. Ya, nah bahkan wajib dalam beberapa keadaan. Intinya wanita minta cerai itu ada ya perinciannya. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Tergantung apa faktor pendorongnya. Dan kalau dia sudah mengajukan hulu, berarti dia harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya dulu. Seperti istrinya Sabit di sini, dia mengembalikan apa? Kebun. Karena itu mahar yang diberikan oleh Sabit dulu. Taib. Hadis yang ke-29, An Abdullah bin Amrin anna imra'atan qalat ya Rasulullah. Dari Abdullah bin Amr ada seorang wanita. Ini namanya apa? Mubham ya. Apabila tidak disebutkan namanya. Dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, Inna ibni hada kana batni lahu wi'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, akulah yang mengandungnya. Ya, dia dulu berada di perutku. Wasadyi lahu siqa, akulah yang menyusuinya. Wahijri lahu hiwa, aku yang menjaga dalam pangkuanku. Ini saya yang merawatnya, wahai Rasul. Wa inna abahu tallaqani, ayahnya menceraikan saya sekarang. Ya, setelah punya anak, ya malah menceraikan saya. Wa arada an yanzi'ahu minni, dia ingin mengambil hak asuhnya dariku. Biasa kan salah satu problem perpisahan atau perceraian itu adalah apa? Rebutan anak. Nah, ya, faqala lahan Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu mengatakan kepada wanita tersebut, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu lebih berhak terhadap anakmu ini selama kamu belum nikah lagi. Ya, kenapa? Karena anaknya masih kecil, masih bayi. Yang orang yang paling sabar merawat anak bayi, ibu apa bapak? Ibu. Ya, karena satu dia butuh sama susunya, dia butuh sama sentuhan kasih sayangnya. Ya, makanya kalau anak sakit biasanya yang gendong ibunya biasanya. Bapaknya paling melek sebentar, tidur lagi, ya kan? Ya, bantu doang dia, bantu aja. Tapi yang sabar nyepokin, yang sabar nyusuin adalah ibunya. Makanya anak kalau masih kecil, maka yang lebih berhak adalah ibunya. Ya, kecuali kalau dia sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, maka anak disuruh milih antara ikut orang tua atau ikut ibu. Ya. Adapun kalau dia masih kecil, maka yang paling berhak adalah ibunya. Ini aturan secara umum. Karena yang paling maslahat, ya, yang paling maslahat ketika anak itu masih kecil adalah kepada ibu. Karena ibu lebih perhatian, lebih sayang daripada bapak. Makanya hak seorang ibu itu kan lebih besar bagi anak. Karena dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, yang terakhir, An Imran bin Husain anna Rasulullah SAW qal, dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi hadhil ummah khasafun wa qadhafun wa masх. Ya, kelak pasti ada pada umat ini yang ditelan bumi, dilempar dan dirubah wajahnya. Ya, wadzalika idza syaribul khumur. Kapan itu? Ketika mereka minum khamar, wattakhadzul qainat, dan mereka memanggil para biduan wanita, wa dharabul ma'azif, dan memainkan alat musik. Ini menunjukkan kepada kita
ya bahwa salah satu sebab bencana itu adalah 3 hal ini. Ya, semua maksiat penyebab bencana, tapi 3 hal ini yang paling banyak menimbulkan bencana, termasuk gempa yang paling banyak di negeri kita ya. Apa itu? 3 hal itu. 1, banyaknya orang minum khamr, miras. Ya, termasuk diantaranya narkoba. Ya. Yang kedua, biduan-biduan wanita. Ya. Konser-konser, dangdutan. Ya. Yang ketiga adalah musik. Karena ini biasanya paket ini. Paket. Minum-minum, kemudian ada biduan wanita, kemudian apa? Musik. Ini jadi paket. Paket komplit. Ya, paket komplit pengundang bencana. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian bencana kecuali karena dosa-dosa kalian. Demikian, Masya Allah hari ini dapat 10 hadis. Nah, mantep ya. Ya, ngebut ini. Nanggung soalnya. Tapi waktunya habis apa? Sudah? Ya udah. Afwan, mungkin nggak ada soal jawab ya, karena waktunya udah habis untuk persiapan sholat zuhur. Demikian yang bisa kita bahas. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Berarti dengan materi yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.